Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Berkati yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, hebat, yeay, luar biasa. Adik-adik kita menyanyikan Bapa Engkau baik. Lebih sungguh lagi lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh-sungguh lagi. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Kalau adik kita mulai dari awal lebih sungguh-sungguh lagi dengan sikap yang terbaik. Adik-adik gak boleh bengong. Kalau adik-adik cinta sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, ku
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehat Yesus kayak setiap Tuhan Yesus di mana adik-adik berada Tuhan Yesus. Lindungi, benteng Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Untuk adik-adik Tuhan Yesus, dan untuk bagi setiap keluarga Yesus dimanapun berada Tuhan. Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami ingin melompat, kami ingin bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian, penyembahan bisa menyertai Tuhan Yesus. Yang siap untuk melompat memuji nama Tuhan, katakan amin. Teman-teman siap untuk memuji nama Tuhan? Siap dong Kak. Oke, kita panggil musik ya. Musik. Pakai gerakannya ya adik-adik. Semangat. I love you. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang yang bahasa Jawanya ya. Aku Kristo Yesus, zero 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 banget. Aku Kristo Yesus, zero 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 banget. Kristoku zero ro zero 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 banget. Kristoku zero ro zero zero zero. Sekarang bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus, dalam 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 banget. Aku cinta Yesus, dalam 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 banget. Cintaku dalam 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 banget. Cintaku dalam dalam. Sekali lagi bahasa Inggrisnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk
Oke, kita lebih menari buat Tuhan. Musik. Harus bergerak ya adik-adik, lebih semangat lagi untuk puji nama Tuhan. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Siapa buat dunia ini? Hutan dan Dari laut. awal. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan Siapa adik-adik? Mau tahu? Y E S U S Y E S U S. Dialah rajaku. Dia buat dunia ini hutan dan lautan. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Mau tahu? Y E S U S Y E S U S. Dialah rajaku. Dia buat dunia ini hutan dan laut. Mau tahu? Y E S U S Y E S U S. Dialah rajaku. Dia buat dunia ini hutan dan lautan. Hutan dan lautan. Hutan dan lautan. Hutan dan lautan. Pujian lagi nama Tuhan. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sembah Tuhan. Jesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yuk adik-adik lebih sungguh lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada lagi yang bengong. Beriring sungguh-sungguh. kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
adik-adik angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya. Sungguh-sungguh nyanyiin lagu ini buat Tuhan Yesus. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Adik-adik sendiri yuk katakan aku percaya. Aku percaya lagi adik-adik. Berkat-Mu atasku melimpah. Minta sama Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi yuk adik-adik katakan ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yuk. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan kasih kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urapi setiap kami Tuhan, buat kami mengerti akan setiap firman-Mu. Kami mau belajar buat lakukannya Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mau terus mengucap syukur. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama bilang amin. Oke, shalom adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ibadah bareng sama mamanya, sama papahnya. Pasti dan kakak sangat percaya adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terus Tuhan berkati. Amin adik-adik. Yuk sekarang adik-adik, kakak sebelum sharing firman Tuhan, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak tahun ini itu ada satu visi Tuhan buat setiap kami, buat setiap kita nih adik-adik, buat papa mama, buat adik-adik, buat teman-temannya adik-adik. Apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Ya benar-benar. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru adik-adik. Artinya apa sih adik-adik? Bareng-bareng sama kakak ya. Artinya berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik bisa? Sekali lagi ya, kakak tanpa mic deh. Bisa ya adik-adik ya, gerakannya dihafalin, tapi nggak hanya dihafalin. Tapi adik-adik jangan sampai, adik-adik harus hafalin dan adik-adik harus juga belajar buat lakukan. Amin adik-adik. Nah hari ini kakak mau sharingin tentang ada seorang anak kecil, seorang gadis kecil. Meskipun dia masih kecil, tapi adik-adik, dia Tuhan pakai secara luar biasa loh adik-adik. Nah, adik-adik coba ambil Alkitabnya yang ada di rumah. Adik-adik tandain 2 Raja-Raja 5. Udah ya, ambil dulu cepetan, jangan sampai adik-adik gak simak. Nanti adik-adik, oh ya tadi Kak Fani sharingnya tentang apa ya? Ayatnya di mana ya? Coba adik-adik
ambil dulu Alkitabnya. Kakak tungguin deh. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya adik-adik ya. Ambil Alkitabnya, adik-adik ambil pulpennya. Adik-adik kalau mau catat, catat kalau misalnya dapat tugas dari sekolah. Oke. Nah, adik-adik tandain di Alkitab. Adik-adik cari 2 Raja-Raja 5 lalu adik-adik tandain ya. Nah, kakak mau cerita singkatnya. Adik-adik bisa lihat nih di TV-nya adik-adik ataupun di handphonenya adik-adik. Di sebelah kiri kakak, kalau di kakak sebelah kiri kakak nih. Nah, tuh gambarnya udah muncul. Tuh adik-adik lihat ada sebuah pasukan. Tapi ada kepala pasukannya di situ adik-adik. Siapa ya namanya ya? Adik-adik ada yang udah pernah dengar belum? Kisahnya. Mungkin ada yang udah pernah dengar, Kak, itu kan kisahnya. Atau mungkin, Kak, siapa ya? Aku lupa. Kakak ingetin lagi ya. Nah, ini kisahnya nanti adik-adik baca lengkapnya di 2 Raja-Raja 5. Nah, yang adik-adik lihat di sini di gambarnya, di tanah Suria itu ada seorang prajurit. Dia gagah perkasa, dia orang yang kuat. Coba adik-adik tangannya kuat, coba. Tangannya gerakan seperti sambil bilang kuat. Bisa ya, coba bareng-bareng sama kakak bilang kuat. Nah, ada seorang prajurit yang kuat adik-adik. Tapi adik-adik, oh ya sebelumnya kakak mau ngasih tahu, Naaman ini juga dia bertempur, dia berperang, dan dia menang dalam peperangan itu. Tapi adik-adik, Naaman kena suatu penyakit. Penyakitnya apa, Kak? Kok aku lupa? Dia kena sakit. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sebelah kakak nih, sebelah kiri kakak. Dia sakit, depannya Kak. Adik-adik tahu nggak apa ya Kak? Depannya Kak. Bukan corona ya. Nama penyakitnya adalah kusta. Penyakit ini sangat mengerikan adik-adik dan sangat menyakitkan. Kenapa Kak? Iya, walaupun dia secara perlahan, tapi pada akhirnya penyakit ini membuat orang yang terkena penyakit ini menjadi cacat adik-adik. Sedih gak sih kira-kira? Sedih ya. Pasti setiap kita yang bahkan kita lagi sakit panas aja kita udah sedih, Tuhan sembuhin aku. Apalagi Naaman adik-adik, dia sakit kusta. Akhirnya seorang yang penyakit kusta, dia pasti hidupnya bergaul sama yang sesama penyakit kusta juga. Jadi dalam koloninya gitu adik-adik. Nah, bahkan orang-orang gak mau ketemu sama yang sakit kusta, sama orang yang terkena penyakit kusta. Mereka jauh-jauh, jaga jarak. Jauh-jauh dia sama orang yang kena penyakit kusta. Nah, Naaman kena penyakit kusta adik-adik. Tapi Naaman dia sedih pastinya, kakak percaya. Nah, suatu ketika adik-adik ada seorang gadis kecil adik-adik. Gadis kecil, dia tinggal di rumahnya Naaman. Gadis kecil ini siapa Kak? Gadis kecil ini adik-adik adalah seorang Israel, dia dari Israel. Tapi dia dibawa dari Israel sampai ke Suria dan tinggal di rumahnya Naaman buat jadi apa adik-adik? Buat jadi hamba rumah tangga di situ. Yang ngebantuin tuannya butuh apa, dia sediakan.
Aku mau minum. Dia sediain minum, mau makan. Dia sediain makan. Nah adik-adik, coba next Kak gambarnya Kak. Dia ketemu sama istrinya Naaman adik-adik. Nah dia ngobrol sama istri Naaman. Dia cerita, Nyonya, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Ah yang benar kamu? Iya Nyonya, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman, penyakitnya Tuhan. Wah, akhirnya istrinya ini kasih tahu ke Naaman. Naaman, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kustamu ini loh. Akhirnya adik-adik, coba next Kak gambarnya Kak. Naaman segera bergegas, dia minta izin sama rajanya. Raja, aku ingin ke Israel. Aku kena sakit kusta gini, tapi aku mau sembuh. Aku mau pergi ke rumah seorang nabi yang ada di Israel. Adik-adik tahu nggak siapa kira-kira nabinya? Coba ingat-ingat. Mungkin adik-adik pernah dengar di Israel siapa ya? Ada seorang nabi siapa ya? Coba ingat-ingat. Nah adik-adik, dia pergi ke Israel. Coba Kak next gambarnya Kak. Dia pergi ke Israel. Wah, ada rumah di situ. Adik-adik tahu nggak ini? Di rumah siapa? Tahu nggak? Rumahnya Nabi, depannya depan hurufnya E. Siapa? Siapa namanya? Bukan. Siapa? Ayo tebak. Nabi Elisa adik-adik. Ayo ingat-ingat lagi, jangan lupa ya. Di Israel ada seorang nabi yaitu Nabi Elisa. Dia tinggal di rumah tapi Naaman datang. Udah bawa sama pengikutnya juga buat ikut. Naaman datang. Ada pasukannya juga yang ikut. Naaman datang ke situ. Lalu apa yang terjadi ke adik-adik? Yang keluar bukannya Elisa. Bukan Nabi Elisa yang keluar. Tapi ada hambanya Nabi Elisa. Dia keluar rumah. Lalu apa yang dibilang? Coba adik-adik lihat di gambarnya nih. Ada kayak orang di air. Ada kayak orang. Nah, hambanya ini yang pakai baju ungu loh adik-adik, yang pakai baju ungu. Nah, yang pakai baju ungu. Coba adik-adik lihat. Wah, ada kayak gambar, misalnya kalau kita mimpi ada gambarnya gitu ya adik-adik ya. Nah, di situ ada kayak gambar, ada laki-laki terus kayak ada di dalam air. Kira-kira apa yang dikasih tahu sama hambanya Nabi Elisa ya? Wah, disuruh ngapain kira-kira nih? Perintahnya apa nih buat Naaman? Perintahnya adalah Naaman harus membasuh dirinya di sungai. Sungai mana adik-adik? Coba ingat-ingat di Israel ada sungai apa? Coba ingat-ingat di Israel ada sungai yang namanya depannya Y. Sungai Yordan adik-adik. Suruh membasuhkan dirinya selama berapa kali? 5 kali? 6 kali? Atau 7 kali? Selama berapa kali adik-adik? Selama 7 kali adik-adik, selama 7 kali. Nah lalu apakah Naaman langsung oke, siap berangkat? Naaman sempat ragu adik-adik. Apakah iya harus ke sungai Yordan? Apakah iya kita harus ke sungai Yordan? Kenapa harus di Israel?
kan ada juga sungai di Suria adik-adik. Kenapa ya? Tapi lalu tiba-tiba adik-adik coba next Kak gambarnya. Wah adik-adik, ada nih yang ikut berserta Naaman, ikut. Dia langsung deketin Naaman, Naaman, nurut aja, ikutin aja perintah yang dikasih tahu sama Nabi Elisa. Kamu membasuh dirimu di Sungai Yordan selama 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya kita lihat gambar berikutnya. Beneran adik-adik, Naaman mengikuti apa yang disuruh, apa yang diperintahkan sama Nabi Elisa tadi. Nah, dia membasuh dirinya di Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi adik-adik, yang tadi badannya banyak sakit-sakit kusta. Dan sekarang akhirnya adik-adik bisa lihat nih di gambarnya. Saya lihat di gambarnya. Naaman telah disembuhkan adik-adik. Naaman menerima apa namanya? Mujizat adik-adik. Naaman menerima mujizat. Karena imannya dan dia percaya, maka Naaman disembuhkan adik-adik. Nah adik-adik kalau kita review lagi ke belakang, adik-adik di situ ada seorang gadis kecil. Dia masih kecil, tapi dia berani memberitakan kabar baik sama nyonyanya yang tadi, sama istrinya Naaman yang tadi adik-adik. Dia kasih tahu kalau di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman. Akhirnya nyonyanya, istri Naaman kasih tahu ke Naaman, berangkat ke Israel, ketemu. Niatnya mau ketemu sama Elisa langsung, tapi yang ketemu malah sama hambanya Elisa. Tapi gak apa-apa adik-adik, dia tetap walaupun awalnya ragu, tapi dia belajar mau taat. Nah adik-adik, kakak mau sharing ke adik-adik, kakak mau ingetin lagi ke adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, meskipun adik-adik masih muda, meskipun adik-adik umurnya masih berapa tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang baru lahir, bahkan ada yang umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ada yang SD, ada yang mau SMP sekarang, udah naik-naikan ya dari SD ke SMP. Nah, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik belajar buat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Lewat apa Kak? Lewat kehidupannya adik-adik. Misalnya contoh, mamahnya adik-adik minta tolong sama adik-adik. Misalnya namanya siapa ya adik-adik ya? Adik-adik kasih namanya siapa? Coba kakak kasih namanya Tono ya. Dia dimintain tolong sama mamahnya. Tono, mama lagi masak nih. Cepetan beriin mama garam ke warung sebelah. Kalau adik-adik mau jadi berkat, adik-adik mau kalau si Tono nih tadi dia mau jadi berkat buat mamanya. Akhirnya Tono apa? Beliin apa enggak? Apa enggak beliin? Beliin ya. Tono beliin garam buat mamahnya ngelanjutin masak lagi. Itu jadi berkat buat mamahnya juga. Mau dimintain tolong mamahnya butuh apa? Siap mah. Terus adik-adik, misalnya contohnya temennya adik-adik lagi sedih. Kalian tahu nih, wah misalnya nama yang anak ini misalnya namanya apa ya namanya siapa ya kira-kira ya? Oke Kak, namanya Esther lihat nih temennya namanya siapa Kak? Namanya Markus. Esther. Terus dia lihat Markus kok sedih ya? Aku perhatiin
hari ini mukanya sedih deh dia deh, kayaknya deh, beneran deh. Mukanya kok gak kayak biasanya yang ceria, yang cheerful. Tapi dia kok agak lemes. Akhirnya dia samperin si Markus tadi, Esther samperin Markus. Markus, kenapa? Iya Niter, aku sedih. Mama papaku berantem. Lalu Esther apa? Esther pasti kasihan dong. Udah Markus, jangan sedih lagi, ingat ada Tuhan Yesus. Kamu berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan Yesus pulihkan mama papa kamu. Oh iya Ter. Ya, aku mau. Nah, Esther Tuhan pakai buat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan sama temannya tadi. Dimanapun adik-adik berada, yuk belajar buat memberitakan firman Tuhan, belajar buat memberitakan kabar baik meskipun adik-adik masih kecil. Oke adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik semuanya sungguh-sungguh kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya yuk adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sungguh mengucap syukur sekali lagi Tuhan berikan setiap kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu jadi kekuatan buat setiap kami, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami yang baik dan kami belajar Tuhan buat lakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dan biarlah kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan. Kami tahu keadaan saat ini mungkin kurang baik, sedang tidak baik Tuhan, tapi kami mau belajar buat tetap memberitakan firman Tuhan apapun keadaannya Tuhan. Berkati pemerintahan di Indonesia dari Bapak Presiden kami sampai ke sampai ke wakilnya, sampai ke setiap para menteri yang ada Tuhan, yang berkati dari setiap daerah-daerah, pulau-pulau Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mau setia baca firman Tuhan setiap hari, kami mau setiap hari berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mau terus mengucap syukur. Setiap kita yang mau lakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.